Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam acara Sentuhan Ilahi. Dan saya berdoa kiranya dengan mengikuti acara ini, Tuhan Yesus menyentuh kehidupan saudara. Dan saudara merasakan sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu. Seperti pengalaman yang sedang kita akan pelajari bersama-sama mengenai seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Di usia lanjutnya, kesepian, sendirian, terbuang karena dia dipenjara di Pulau Patmos. Tuhan menampakkan diri kepadanya di tempat yang seperti itu. Dan dia berkata Yohanes berkata dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, yaitu Tuhan Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ia dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Bayangkan apa yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu. Yohanes sendirian, dia memerlukan semangat baru untuk bertahan. Dia dipenjara sebagai tahanan politis oleh Kaisar Domitianus dalam pemerintahan Roma. Tempat tahanannya ialah di Pulau Patmos di Laut Aegea. Sepi, sunyi, sendirian. Dan Yohanes dalam kesepian, tidak berdaya, dan ketakutan. Hatinya hancur mendengar penganiayaan ke atas saudara-saudara seiman di Asia Kecil. Dalam tekanan batin seperti itulah Yohanes memerlukan kehadiran Tuhan. Dan dalam ayat tadi yang kita baca, puji Tuhan, Tuhan datang kepada Yohanes. Dia meletakkan tangan kanannya di atasku, kata Yohanes. Lalu berkata, "Jangan takut." Apakah Anda dalam keadaan seperti itu hari-hari ini? Ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ada beban yang menindas saudara. Dan saudara tidak melihat jalan keluarnya. Saudara takut. Takut tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban saudara dengan sukses. Takut gagal. Takut akan mendapat sanksi. Kalau saudara seorang pekerja, mungkin takut nanti akan dikeluarkan dari tempat kerja saudara. Jika kita menyadari siapa yang berkata kepada Yohanes tadi, kapan dan dalam situasi bagaimana, maka batin kita akan tergetar. Ayat ini bercerita tentang Rasul Yohanes. Terjadinya bukan dalam pelayanan Tuhan Yesus semasa hidupnya sebagai manusia. Juga bukan pada waktu hari Pentakosta. Tetapi berpuluh tahun setelah itu. Ini memberi arti lebih kepada kita. Artinya apa yang terjadi kepada Yohanes di masa akhir dari hidupnya, dari pelayanannya, dapat juga terjadi kepada kita. Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya. Dia tidak pernah melupakan kita. Tuhan yang sama yang meletakkan tangannya atas Yohanes dapat memberi jaminan dan keyakinan baru akan kehadiran dan kuasanya yang menyertai kita hari ini. Apakah pengalaman ini dapat terjadi kepada Anda dan saya hari ini? Yes. Kadang kami dapat merasakan sentuhan fisik. Benar-benar kita merasakan jamahannya. Namun lebih sering kita diberi kekuatan, keyakinan, kekuatan batin yang baru oleh hadirat Tuhan.
Pengalaman begini bisa terjadi waktu kita benar-benar menginginkan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, dan bersedia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Perhatikanlah istilah tangan kanannya dia letakkan di atas Yohanes. Tangan kanan ini sinonim dengan kekuatannya. Mintalah kekuatan Tuhan saat ini, membaharui saudara, memulihkan saudara. Bapa, berkati mereka yang mendengar acara ini. Berikan kekuatan baru, berikan sentuhan baru. Angkatlah mereka kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. May God bless you. Tuhan berkati saudara semua.